Runtuhnya Kerajaan Kediri, perebutan tahta yang berdarah. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan Hindu yang pernah berjaya di tanah Jawa pada abad ke-11 hingga ke-13. Kediri dikenal sebagai pusat kebudayaan dan sastra yang berkembang pesat, namun kejayaannya berakhir dengan tragis akibat perebutan tahta yang berdarah. Konflik internal dan ambisi penguasa lain akhirnya membawa Kediri menuju kehancuran. Apa yang sebenarnya terjadi dalam runtuhnya kerajaan ini? Mari kita telusuri sejarahnya. Kediri, kerajaan yang makmur dan berpengaruh. Kerajaan Kediri lahir dari pecahan Kerajaan Mataram kuno setelah Raja Erlangga membagi kerajaannya menjadi dua pada tahun 1045 M. Dua kerajaan yang terbentuk adalah Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri, dengan tujuan menghindari perang saudara antara dua putranya. Namun, pembagian ini tidak serta-merta membawa perdamaian. Kediri akhirnya menjadi kerajaan yang lebih dominan dibandingkan Janggala. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, 1135-1157 M, Kediri mencapai puncak kejayaannya. Jayabaya dikenal sebagai raja yang adil dan dikaitkan dengan ramalan Jangka Jayabaya, yang masih banyak dipercaya hingga kini. Namun, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Pada akhir abad ke-13, Kediri menghadapi tantangan besar yang berujung pada kehancurannya. Perebutan tahta yang berdarah. Keruntuhan Kediri berawal dari ambisi para penguasanya yang ingin memperluas kekuasaan, serta intervensi dari kerajaan lain yang lebih besar. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kehancuran Kediri antara lain. 1. Konflik internal dan kudeta. Setelah masa kejayaan Raja Jayabaya, Kediri mengalami serangkaian pergantian kekuasaan yang tidak stabil. Salah satu momen paling krusial adalah perebutan tahta yang melibatkan Raja Kertajaya 1194-1222 M. Kertajaya dikenal sebagai raja yang otoriter dan berselisih dengan para Brahmana, pendeta Hindu. Para Brahmana merasa terancam dan akhirnya meminta perlindungan kepada penguasa Tumapel, yaitu Ken Arok. Dua pemberontakan Tumapel di bawah Ken Arok. Ken Arok adalah tokoh ambisius yang sebelumnya menjadi seorang setara bupati di Tumapel yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kediri. Dengan dukungan para Brahmana, Ken Arok memberontak melawan Kediri. Pada tahun 1222 M, terjadilah pertempuran Ganter, di mana pasukan Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Kediri. Kertajaya tewas atau melarikan diri, dan dengan demikian, Kediri runtuh. Ken Arok kemudian mendirikan Kerajaan Singasari, menggantikan Kediri sebagai penguasa baru di Jawa. Faktor penyebab runtuhnya Kediri. Ketidakpuasan para Brahmana. Kertajaya mencoba memperkuat kekuasaannya dengan menekan kaum Brahmana. Para Brahmana yang merasa terancam memilih untuk bersekutu dengan Ken Arok. Munculnya Tumapel sebagai kekuatan baru. Awalnya hanya wilayah kecil di bawah Kediri, Tumapel berkembang pesat di bawah Ken Arok. Ken Arok memiliki ambisi besar untuk menggulingkan Kediri dan mendirikan kerajaan sendiri. Pertempuran Ganter yang menentukan. Dalam pertempuran ini, pasukan Kediri mengalami kekalahan telak. Kediri tidak mampu bertahan dan akhirnya runtuh. Dampak runtuhnya Kediri. Berdirinya Kerajaan Singasari. Ken Arok mendirikan Kerajaan Singasari yang kelak menjadi cikal bakal Majapahit. Akhir dominasi Kediri. Setelah runtuh, Kediri tidak pernah kembali menjadi kerajaan besar. Wilayahnya sempat dikuasai oleh Singasari dan Majapahit. Pergeseran pusat kekuasaan di Jawa. Dari Kediri di Jawa Timur, kekuasaan berpindah ke Singasari, lalu ke Majapahit. Majapahit kemudian menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Kesimpulan, Kerajaan Kediri yang pernah berjaya akhirnya runtuh akibat konflik internal, ambisi penguasa lain, dan perlawanan dari wilayah yang dulu berada di bawah kekuasaannya.
Perebutan tahta yang berdarah antara Kertajaya dan Ken Arok menjadi babak akhir dalam sejarah Kediri. Meskipun kerajaan ini lenyap, pengaruhnya masih terasa dalam perkembangan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara setelahnya.